الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله واعلموا أن الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini intinya kita untuk selalu menjadikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah berupa salat Jumat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa kita berada di tahun Masehiyah 2022. Seakan-akan pandemi baru saja kemarin. Begitulah Allah memberikan ilustrasi di dalam Al-Quran tentang manajemen waktu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang khotib baca di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 ini mengingatkan dan memberikan ilustrasi kepada kita semua, dan inilah di dalam kajian tafsir disebut dengan Al-Mithal atau Al-Mathal, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Allah memberikan perumpamaan tujuannya satu, yaitu untuk mempermudah pemahaman kepada orang yang membaca teks Al-Quran itu dan kemudian ia mengambil iktibar dari ayat-ayat tersebut. Ayat ini Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'rujul malaikatu warruhu ilahi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Para malaikat dan Jibril naik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam sehari hitungan Allah itu sama dengan hitungan manusia 50.000 tahun lamanya. Ayat ini kemudian menggambarkan kita kira-kira kalau dalam hitungan manusia berapa tahun ini. Jika satu harinya Allah yang digambarkan oleh malaikat Jibril dikutip dalam ayat ini, satu harinya Allah itu sama dengan 50.000 tahun hitungan manusia. Kira-kira kalau kita gambarkan andai kata si fulan itu umurnya 70 tahun, maka dikonversi dengan waktunya Allah itu kira-kira hanya berbanding dengan 121 detik saja. Itu maknanya ketika orang hidup di dunia nampak lama sekali menurut hitungan manusia 70 tahun, tetapi di dalam hitungan Allah, hitungan akhirat itu maka sama dengan setara hanya 2 menit 1 detik saja, karena 121 detik. Apa iya seperti ini? Sekarang kita membuat komparasi dalam hitungan waktu manusia saja. Jarak antara Jakarta dengan Surabaya Jawa Timur bagi orang pejalan kaki maka ditempuh selama 1 bulan. Kata orang yang bercerita yang melakukan perjalanan kaki dari Surabaya ke Jakarta berapa tahun yang lalu. Menurut hitungan pengguna sepeda ontel, sepeda pancal yang mengayuh dengan kaki otomatiklinya, maka membutuhkan waktu 7 hari lamanya. Menurut pengguna orang mudik yang pakai motor, maka memerlukan waktu 1 hari 1 malam karena beristirahat. Menurut transportasi kereta api cepat Jakarta Surabaya yang biasa saya naiki dan kita semua yang ke Surabaya memerlukan waktu 8 jam lamanya atau 10 jam. Menurut bis berangkat jam 5, nyampe di sana sekitar jam 7 pagi. Menurut transportasi udara maka hanya perlu waktu 1 jam 15 menit. Ini baru menurut hitungan manusia dengan
pola transportasi tadi. Apalagi dalam hitungan Allah yang digambarkan tadi. Maknanya apa? Maknanya adalah mendorong kepada kita semuanya untuk memanage waktu dengan sebaik-baiknya, dan manajemen waktu itu adalah semuanya dalam kerangka fisabilillah, untuk orientasi berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di dalam Al-Qur'an dengan berbagai macam variasi kosakata menyebut tentang makna waktu. Ada yang kemudian menyebut dengan al-waktu dalam makna waktu tersebut. Ada yang menggunakan kata al-asri wal asri innal insana lafi khusr. Ada yang menggunakan makna ad-dahru yang menunjukkan limit time yang unlimited dalam konteks untuk tadi itu. Ada yang menggunakan waktu az-zaman yang lebih luas cakupannya. Ada yang menggunakan kata al-ajal, batasan waktu, terutama ini ada dalam konteks tentang kehidupan dan kematian. Karena itulah Nabi SAW berpesan, kun fid dunya ka'abiris sabil, hiduplah kamu di dunia seperti orang yang nyebrang jalan. Mungkin ada di antara jamaah yang berada seberang jalan kita, jalan raya Menteng Raya ini, nyebrang, maka tidak ada orang yang nyebrang itu dan berlama-lama di tengah jalan kanan kiri. Pasti hanya melihat ke kanan ke kiri selintas. Maknanya dalam kehidupan juga seperti itu. Jangan terlalu asik menengok aneka macam kehidupan, kemudian kita tergoda dengan kehidupan itu dan kemudian terjerembab kita berada di dalamnya. Maka kemudian segeralah, apa tujuan kita? Tujuan hidup kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah tujuan hidup yang hakiki yang sesungguhnya, yaitu bagaimana meraih sukses di dunia dan sekaligus sukses di akhirat, dan Allah jauhkan dari azab neraka. Sebab ada orang yang melintas kehidupan akhirat itu mesti transit dulu di neraka, tetapi neraka itu adalah digambarkan di dalam surat Al-Humazah amat sangat mengerikan. Karena itulah kita memohon mudah-mudahan kita termasuk orang yang sari'ul hisab, yang hisabnya amat sangat cepat, dan kemudian direct kita kemudian bisa masuk. Karena itulah di dalam hadis mauquf, hadis ada dua marfu, berarti periwayatannya sampai pada Nabi SAW, sandaran sanadnya, dan juga ada yang mauquf yang hanya sampai pada sahabat. Hadis ini dalam konteks waktu tahun ini relevan. Kata hadis itu dijelaskan, mangkana yaumu khairon min amsi fawa robih, wa mangkana yaumuhu sarron min amsi fawa khosir, wa mangkana yaumuhu kal amsi fawa mal'unun. Barang siapa yang kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia digolongkan sebagai orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin kualitas kehidupannya, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang tercela. Hadis ini pun lagi-lagi memberikan perumpamaan merugi. Padahal merugi itu biasanya adalah dialami dalam dunia transaksi untuk memudahkan kalau kita berdagang, kalau kita bertransaksi ekonomi kemudian kita merugi, maka penyesalan kita sungguh amat sangat mendalam. Begitulah dalam konteks penggunaan waktu. Ketika waktu kita sia-sia, ketika waktu kita berlalu begitu saja dan kemudian tidak mendatangkan manfaat apa-apa untuk kehidupan kita dan untuk kehidupan agama kita, maka itulah yang digambarkan oleh hadis Nabi tadi dengan kalimat khosir, orang yang merugi supaya ia merasakan. Dan sebaliknya kalau ia berada di dalam jalan petaka keburukan, di lorong gelap penuh berlumpur dosa, maka digambarkan orang yang semacam ini adalah mal'unun, orang yang tercela. Karena itulah di dalam hadis Nabi yang lain digambarkan ada kelompok orang-orang yang tercela, itu adalah orang yang terperdaya dengan kehidupan dunia itu dan kemudian ia tidak mau lepas dengan dunia itu untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ayat ini juga menyeru kepada kita semua, sebab ada orang-orang yang mereka tidak percaya. Apa iya nanti kehidupan akhirat itu ada balasannya? Apa iya nanti itu ada kehidupan orang-orang baik mendapatkan balasannya? Sehingga digambarkan di dalam ayat ini secara jelas sekali, fasbir sabran jamilah, bersabarlah, sabar terus menerus berada di dalam kebaikan. Innahum yarawnahu ba'ida. Orang-orang yang tidak mengimani Allah, orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan dunia dan ada balasan akhirat, mereka tidak yakin ada azab Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi orang-orang yang beriman adalah satu kalimat, wa narahu qariba. Kami yakin semua itu adalah pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga lanjutannya menggambarkan bagaimana tentang ketika di akhir zaman yang dikenal dengan yaumul qiyamah, bukan akhir zaman, yaumul qiyamah, dan kemudian langit bagaikan bara panas seperti tembaga, maka mudah menggambarkannya ketika kita mengingat bagaimana letusan erupsi Gunung Semeru yang luar biasa. Butiran-butiran kecil tapi kemudian karena dipanaskan beratus-ratus tahun lamanya, maka apa yang terjadi? Orang bisa terpanggang karena panasnya melebihi 800 derajat, bahkan ada yang menyebut 1200 derajat Celcius. Seperti apa itu gambarannya? Ini baru contoh sederhana kehidupan di dunia. Dan karena itulah sebagai orang yang beriman adalah wa narahu qariba, kami yakin ya Allah semua ini adalah balasannya. Karena itulah kita mengabaikan dan melakukan kebaikan-kebaikan. Tujuannya satu adalah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mudah-mudahan kita semua menikmati di tahun 2022 ini, kita membuat resolusi baru, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, menutup kekurangan-kekurangan yang telah lewat. Apalagi Allah telah mengirim pelajaran berharga melalui pandemi COVID yang luar biasa ini. Dan sekaligus juga manusia juga memang sering mengingat-ingat waktu yang telah lewat. Makanya sahabat Rasul yang bernama Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, al-waktu kas-sayfi, waktu seperti pedang. Karena seperti pedang, ketika orang tidak bisa mengendalikan waktu, tidak bisa memanfaatkan waktu, maka waktu itulah yang akan memenggal seseorang. Seringkali kita bereuni sekolah kita kayak baru kemarin, kayak baru setahun yang lalu. Tak terasa ternyata kita sudah beranak pinak, ternyata sudah 34 tahun yang lalu. Begitulah Allah memberikan bayangan-bayangan untuk apa? Untuk mengingat supaya orang tahu bahwa ada tanda-tanda kehidupan yang semakin menua dan waktu semakin cepat menuju pada titik akhirnya. Dan kita ini sesungguhnya dalam kehidupan kita ini berputar dalam 3 panggilan. Yang pertama adalah kita ini waktu kita hanya menunggu panggilan, 3 panggilan. Panggilan pertama adalah panggilan azan. Kita sehari hanya berputar mengikuti ritme waktu, mengikuti 5 panggilan azan. Kalau ada panggilan selain 5 waktu itu, berarti bukan panggilan untuk sholat. Itu maknanya adalah kita diajak untuk mengikuti, mendisiplinkan waktu dalam konteks tadi. Yang kedua adalah panggilan yang kedua adalah nidaul hajj, panggilan haji. Tapi sudah 2 tahun ini Indonesia tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan itu menyempit, Allah persempit panggilan haji itu. Hanya orang-orang yang dalam radius terdekat dengan protokol yang ketat, dan karena itulah jumlahnya sangat sedikit. Dan kita tinggal menunggu giliran panggilan yang ketiga adalah nidaul mauti, panggilan kematian. 2 tahun pandemi kita merasakan bagaimana nidaul mauti, panggilan kematian itu begitu luar biasa menderu-deru di kanan kiri lingkungan kita. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita untuk selalu semakin mendekat kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung khutbah yang kedua ini, mari kita bersama-sama menengadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk menikmati umur ini betul-betul umur yang diberkahi oleh Allah, umur yang senantiasa ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah mengangkat dan menuntaskan pandemi COVID ini cukup 2 tahun ini, dan mudah-mudahan waktu-waktu berikutnya kita bisa menikmati dan wujud syukur kita semakin mendekat kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal kuruna minal ard. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba al kuruna minal ard. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba al kuruna minal ard. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.